banyak pertanyaan juga teman-teman luar sana mungkin, aduh saya udah kena COVID, kira-kira masih perlu vaksin nggak? Kalaupun perlu vaksin, kira-kira apakah boleh langsung divaksin setelah dinyatakan sembuh dari COVID-19 atau tunggu berapa waktu, berapa lama dulu nih dok untuk sampai akhirnya si yang tadinya positif untuk bisa divaksin itu kira-kira butuh waktu berapa lama dok? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, balik lagi dengan Artis Ngobrol Asik bareng Tribun Sumsel dan Sujaya Pos bersama saya Vano, dan seperti saya sudah sebutkan di opening tadi, kita bakal bahas tentang ya kalau di tahun-tahun ini mungkin kita masih bakal bahas seputaran tentang COVID-19 atau COVID-19. Namun ya mungkin sudah 1,5 tahun berjalan kan, dan tetap aja sih kita perlu banyak tahu ya, perlu banyak mengerti tentang si COVID, tentang penyakit yang satu ini, dan tentu saja saya nggak sendirian. Kali ini episode Ngartis berbeda ya, karena tamunya hadir secara virtual. Dan saat ini sudah bersama saya, yaitu ada Dr. Selviana Medrianti, selaku pimpinan dari Klinik Karista Medika Apotek dan Klinik. Selamat sore, Dr. Selvi. Halo, selamat sore. Salam Ya. sehat. Salam sehat, dok. Apa kabar, dok? Luar biasa. Ya, ini kebetulan kita lagi syuting ini, cuacanya lumayan Mendung deras ya? hujannya ya di Palembang ya. Iya, Palembang lagi hujan ya hari ini. Tadi malah kabarnya di daerah dokter praktek sempat mati lampu ya. Betul, ini baru nyala. Dan ya memang justru kan di dalam kondisi-kondisi cuaca seperti ini kita tetap harus jaga imun ya dok ya. Setuju sekali. Nah dok, langsung aja nih dok, kita kan mau bahas tentang COVID-19 dan penanganannya serta vaksinasi nih. Nah mungkin dokter kan sebagai ahlinya, kalau saya nggak tahu apa-apa, anggapnya seperti itu. Dan dokter sebagai ahlinya mungkin boleh sedikit jelasin, karena udah ada, sepertinya sudah menyiapkan berbagai hal untuk teman ngobrol untuk disimak kali ini. Silakan dokter. Ya, baik. Terima kasih Mas Vano. Saya akan sedikit nih berbicara tentang seputar COVID-19, prokesnya dan protokol kesehatan dan juga vaksinasi COVID-19. Boleh kita tampilkan slide-nya? Ya, silakan. Boleh dibantu? Share screen. Ya. Yes. Perkenalkan, nama saya Dr. Selviana Medrianti. Apa kabar nih Bapak dan Ibu sekalian, para pemirsa ya yang di Tripoku dan Tribun nih, apa kabar? Semoga semua sehat dan selalu berbahagia. Dan hari ini saya mau ngomong tentang vaksinasi COVID-19 dan protokol kesehatan. Next slide-nya. Ya, apa sih vaksin itu? Vaksin itu adalah suatu produk atau zat yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia yang akan menstimulasi sistem kekebalan atau imun pada tubuh manusia tersebut. Nah, kalau imunisasi apa? Kalau imunisasi itu adalah proses yang membuat tubuh manusia itu terlindungi dari suatu penyakit melalui proses vaksinasi. Nah, vaksinasinya apa? Adalah prosedur untuk memasukkan vaksin ke dalam tubuh untuk menstimulasi sistem imun dan akhirnya bisa memproduksi imunitas terhadap suatu penyakit. Imunitas adalah suatu kemampuan kekebalan tubuh melawan suatu penyakit. Dengan imunisasi akan terbentuk imunitas dan akhirnya masyarakat bisa terlindungi dari penyakit menular. Next. Ya, Kementerian Kesehatan menetapkan ada 6 jenis vaksin COVID-19 yang dapat digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi di Indonesia. Contohnya, ada Sinovac Biotech ya, yang sudah dilakukan selama 8 bulan ini. Kemudian ada PT Bio Farma, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, dan ada Pfizer. Penggunaan vaksin ini hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin edar atau persetujuan penggunaan pada masa darurat dari BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Next. Mungkin kita bertanya-tanya ya,
apa sih yang ada di dalam vaksin itu? Jangan-jangan isinya chip. Jadi ini adalah 4 kandungan yang ada dalam vaksin. Ada namanya antigen. Antigen itu adalah virus atau bakteri yang dibunuh atau dilemahkan untuk melatih tubuh mengenali dan melawan penyakit. Lalu ada stabilisator untuk melindungi vaksin tersebut selama penyimpanan dan saat pendistribusian. Lalu ada yang namanya adjuvan. Adjuvan ini substansi yang membantu untuk memperkuat respon imun terhadap antigen. Dan pastinya ada pengawet supaya vaksin itu tetap efektif dari tempat terima sampai pendistribusian. Semua bahan vaksin ini jangan khawatir, pastinya sudah melalui uji klinis dan pemantauan yang sangat ketat untuk memastikan keamanannya. Jadi bukan chip ya, Bapak dan Ibu di dalamnya. Ya, next. Kenapa kita harus vaksin? Vaksin ini manfaatnya sangat banyak sekali. Membantu sistem kekebalan tubuh untuk melawan infeksi secara efisien dengan mengaktifkan respon tubuh terhadap penyakit tertentu. Jadi vaksin itu merupakan produk biologis yang diberikan kepada seseorang untuk melindungi kita dari penyakit yang melemahkan bahkan bisa mengancam jiwa. Jadi ketika kita divaksin, tubuh itu akan mengingat virus atau bakteri pembawa penyakit tersebut, mengenali dan jadi tahu cara melawannya. Selanjutnya, nah ini 5 alasan vaksin COVID-19 dipastikan aman. Karena manfaatnya besar sekali. Vaksin ini diproduksi secara massal. Kemudian juga memenuhi syarat utama, yaitu harus aman, ampuh, stabil, efisien. Dan tadi udah uji klinisnya udah lulus, kemudian mendapatkan izin dari BPOM. Dan masuk ke dalam listing WHO, yaitu Emergency Use Listing. Selanjutnya, nah teman-teman semua, ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum dan setelah kita vaksin. Apabila kita mengalami gejala berat, kita dapat menghubungi petugas kesehatan atau nomor telepon yang tertera di sertifikat vaksin, atau bisa lapor ke Komnas KIPI ya. Kemudian kalau misalnya terjadi demam, biasanya efek-efek yang sering terjadi ada demam, mungkin sedikit pegel-pegel ya, minum paracetamol aja atau obat penurun panas. Kemudian cukupi kebutuhan nutrisi sebelum dan sesudah vaksin, istirahat yang cukup sebelum vaksin, dan setelah vaksin aktivitas seperti biasa aja dan harus taat protokol kesehatan. Yang tidak boleh dilakukan, jangan abaikan nasihat. Kemudian petunjuknya, larangan dokter yang berkaitan dengan komorbid, misalnya kita mempunyai penyakit-penyakit autoimun atau penyakit-penyakit yang cukup berat, itu harus berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter. Kemudian datang ke tempat vaksin saat tidak sehat. Kita harus sehat dulu, baru kita datang ke tempat vaksin. Jangan tidak sedang demam, tidak sedang batuk atau pilek. Kemudian setelah vaksin nggak boleh menekan atau memijat atau menggosok area bekas suntikannya. Menerima jenis vaksin yang berbeda dengan dosis awal. Misalnya nih, saya baru selesai vaksin yang pertama, vaksin Sinovac yang dosis pertama. Lalu saya keluar kota dan saya mau terima vaksin misalnya merek lain yang AstraZeneca kayak gitu. Itu tidak bisa, jadi tidak boleh. Jadi sebaiknya tidak boleh vaksin yang berbeda. Dan mengabaikan protokol kesehatan selesai vaksinasi. Next. Nah, ini nih, kadang-kadang ketika saya jaga nih di poli vaksinasi, tiba-tiba banyak yang batal nih, tiba-tiba ada yang batal vaksin. Saya ada tips gimana supaya mempersiapkan diri supaya tidak batal divaksin pada hari H. Teman-teman jangan begadang. Kemudian perhatikan makanan dan minuman yang dikonsumsi. Perhatikan kandungan obat-obatan, misalnya kalau Bapak dan Ibu ya sekalian atau teman-teman yang mempunyai penyakit-penyakit komorbid, perhatikan dulu vitamin atau obat-obatan yang kita konsumsi. Kemudian menghindari minuman yang menstimulasi atau suplemen.
kemudian 30 menit sebelum vaksin kondisi tubuhnya stabil gitu ya. Kemudian saat detensi, duduk dengan tenang dan posisi siku setinggi jantung. Karena seringkali pada saat datang di tempat vaksinasi, ketika di screening, yang biasanya tensinya normal gitu, tiba-tiba pada saat di tempat vaksin jadi tiba-tiba meningkat gitu, tinggi. Lanjut. Vaksin ini membentuk herd immunity, membentuk kekebalan kelompok. Semakin banyak yang divaksin, semakin bagus. Semakin banyak yang diimunisasi, semakin banyak yang imunnya kuat. Semakin banyak yang divaksin, semakin sedikit orang yang menularkan. Semakin banyak yang divaksin, semakin banyak yang terhindar dari penyakit menular. Dan semakin banyak yang vaksin, orang-orang di sekitar kita semakin terlindungi. Dan yang terakhir, terjadilah herd immunity atau kekebalan pada kelompok gitu. Yang diharapkan itu adalah 70% dari masyarakat Indonesia itu sudah divaksin. Iya, lanjut. Ingat selalu ya, teman-teman sekalian, sahabat Tribun, ingat selalu protokol kesehatan ini mencegah COVID-19. COVID-19 ini belum berlalu, tetap menjauhi kerumunan, menjaga jarak, mencuci tangan, pakai masker, dan membatasi mobilitas. Mobilitas ini keluar rumah atau pergi-pergi gitu ya. Lanjut. Biasakan mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Ada 6 langkah mencuci tangan, ya, bisa diperhatikan. Lanjut. Saya juga mau memberitahukan cara memakai masker yang benar. Sebelum kita menggunakan masker, sebaiknya cuci tangan dulu ya. Dan maskernya pakai masker yang baru, tidak rusak atau kotor. Dan pastikan area mulut dan hidung tertutup oleh masker. Kemudian pakai masker ganda itu sekarang lebih bagus, jadi masker kain dan masker medis. Dan jangan pernah menyentuh bagian depan masker. Dan untuk melepasnya, biarkan melepas di bagian belakang terlebih dahulu. Setelahnya, tentu saja cuci tangan. Lanjut. Ya, semoga keluarga yang sahabat Tribun bisa menjaga protokol kesehatan ya, dan selalu mematuhi protokol kesehatan di tempat umum dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Pastikan diri dalam kondisi sehat jika harus beraktivitas di luar rumah. Langsung membersihkan diri dan mengganti pakaian saat pulang ke rumah. Saya juga mau bicara tentang protokol kesehatan di kantor. Cuci tangan setiap menyentuh peralatan kantor yang dipakai bersama. Kemudian bawa bekal sendiri. Usahakan masker selalu pakai. Wajib memakai masker. Atur jam masuk karyawan menjadi 2 shift untuk menghindari kerumunan. Mengatur tempat duduk berjarak, membawa hand sanitizer dan rutin untuk mendesinfektan meja kerja. Lanjut. Ya, ini kalau kita di tempat umum gitu ya. Usahakan jangan sering menyentuh fasilitas umum, harus kita membawakan hand sanitizer di mana-mana. Kalau misalnya harus memakai layanan online, ojek online, kalau bisa nih, gunakan helm sendiri dan tidak menggunakan dari ojek online-nya. Gunakan tisu bersih, kemudian jaga jarak, tidak menyentuh wajah, dan upayakan untuk membayar secara non-tunai. Ini hanya pengetahuan saja untuk protokol kesehatan untuk ibu yang melahirkan. Langkah ibu yang meski positif COVID-19 saat berinteraksi dengan bayinya, mencuci tangan sebelum dan sesudah berkontak fisik dengan bayi, menjaga kebersihan permukaan benda-benda, kemudian memakai masker medis selama berkontak fisik dengan bayi. Kita harus mendukung ya ibu-ibu yang baru melahirkan masa pandemi harus bisa menyusui dengan aman, melakukan kontak skin to skin dengan bayinya dan berbagi ruang dengan bayinya.
Kita lanjut aja, ini untuk ibu menyusui. Kita harus menjaga daya tahan tubuh kita. Ada 6 langkahnya. Kita bisa berjemur di bawah matahari pagi 5-15 menit, 2-3 kali seminggu. Olahraga rutin, kemudian minum air putih 2 liter per hari, konsumsi vitamin atau suplemen, konsumsi makanan sehat dan gizi seimbang, dan tidur cukup 7-8 jam per hari. Ini untuk pengetahuan saja. Makanan gizi seimbang sebaiknya ada sayur-sayuran, kemudian ada karbohidratnya, ada proteinnya, lauk pauk ya, kemudian harus buah-buahannya lebih banyak atau sayur-sayuran lebih banyak. Semoga pandemi ini segera berlalu ya, sahabat Tribun semua. Tetap kita jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan 5M, dan kita upaya mendukung usaha pemerintah dengan misalnya tes, pelacak, dan mengisolasi diri ya kalau misalnya ada gejala. Kemudian harus berani dites, jujur mau melaporkan ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan apabila kita ada kontak erat dengan pasien positif. Jalani isolasi mandiri dengan benar sesuai konsultasi dengan dokter. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Dokter Selvi. Menarik sekali, Dok. Saya sebenarnya punya banyak pertanyaan ya. Memang kan pandemi COVID ini sudah 1,5 tahun kita jalani bersama gitu kan. Namun kita semua pasti doa dan masih tetap optimis bahwa pandemi ini segera berlalu, dan kita tahu kita semua sudah melakukan upaya yang optimal dan maksimal. Dok, ini saya pengen nanya tentang vaksin nih, Dok. Ya. Memang bisa dikatakan kan vaksin tidak melindungi secara keseluruhan untuk kekebalan tubuh kita kan, dan memang tidak sedikit juga yang ada yang sudah vaksin tapi tetap terpapar COVID. Tapi saya pengen nanya gini, Dok, untuk teman-teman yang belum divaksin tapi sudah terpapar COVID-19, itu baiknya divaksin perlu selang waktu berapa lama, Dok? Karena ini banyak pertanyaan juga teman-teman luar sana mungkin, aduh saya udah kena COVID, kira-kira masih perlu vaksin nggak? Kalaupun perlu vaksin, kira-kira apakah boleh langsung divaksin setelah dinyatakan sembuh dari COVID-19, atau tunggu berapa lama dulu nih, Dok, untuk sampai akhirnya yang tadinya positif untuk bisa divaksin itu kira-kira butuh waktu berapa lama, Dok? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Mas Pano. Jadi, ketika orang sudah terkena COVID-19, kemudian dia ingin vaksin, jaraknya itu 2 bulan. 2 bulan. Ketika kita sudah dinyatakan negatif ya, setelah kita terkena COVID-19 ini, kita akan membentuk antibodi sendiri, itu selama 2 bulan. Jadi setelah itu kita baru bisa divaksin per 2-3 bulan. Oke. Nah, itu nanti sebelum divaksin nih, Dok, orang yang sudah terpapar COVID, dia perlu check up lagi nggak kira-kira? Perlu swab atau PCR lagi, atau kira-kira apa langsung aja nih sekira udah 2 bulan dan kayaknya nggak ada gejala apa-apa langsung vaksin aja, atau perlu diperiksa dulu, Dok, sebelum divaksin? Ya, biasanya sih kalau udah 2 bulan atau 3 bulan setelah vaksin, setelah dinyatakan negatif tadi ya, ya. Nah, terus kita mau vaksin nih. Nanti pada saat divaksin itu akan ada screeningnya. Jadi kalau misalnya memang tidak ada batuk pilek, yang gejala-gejala seperti pada pasien COVID-19, kita langsung untuk melakukan vaksinasi. Berarti nggak perlu, kan saya sempat dengar kabar nih di luar, memang belum terbukti katanya kalau bukan belum terbukti, saya belum melihat belum lihat secara langsung. Katanya kan kalau orang yang sudah pernah terpapar, katanya kondisi parunya sudah tidak seperti yang belum pernah terpapar. Katanya kalau mau vaksin perlu ronsen paru-paru dulu. Itu perlu nggak sih, Dok, atau langsung aja datang ke tempat vaksin tuh? Jadi pada saat kita mau vaksin kan ada screeningnya tuh, ada screeningnya. Kalau misalnya memang kita ada keluhan pada paru-paru misalnya seperti batuk atau misalnya sesak gitu ya, itu boleh kita lakukan screening untuk sebelum vaksin, kita boleh lakukan pemeriksaan ronsen terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya memang kita tidak ada keluhan,
Kalau menurut pendapat saya pribadi, tidak perlu untuk dilakukan ronsen, Oke. bisa dilakukan vaksinasi. Oke. Berarti sebenarnya kalau memang si orang yang mau divaksin ini sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19 dan mau vaksin, sebenarnya nggak perlu repot ya. Cukup nanti kan ada screening. Ya kalau saya memang kebetulan sudah divaksin, Dok. Dan memang berarti sama kayak vaksin proses vaksin biasa aja ya kalau kayak gitu, Dok ya. Nah, Gimana, ada pertanyaannya jadi kayak setelah vaksin sekarang? setelah vaksin, puji Tuhan nggak ada masalah apa-apa, Dok. Karena kemarin saya dapat vaksinnya Sinovac kan kalau nggak salah. Sinovac. Dan kemarin kan sempat apa tuh ada yang katanya kena gejala kayak demam gitu ya. Puji Tuhan saya waktu habis divaksin nggak ada gejala apa-apa sih. Gejalanya cuma lapar aja emang. Ngantrinya lama soalnya, Dok. Nah, Dok, ya saya jadi pengen nanya nih. Berarti nggak perlu di ronsen, nggak perlu dites, cukup screening seperti pada umumnya aja. Nah, untuk vaksinnya apakah perlu vaksin dengan merek tertentu? Kan ada pilihan, ada 6 jenis vaksin di Indonesia, atau bisa apa aja gitu yang tersedia gitu, Dok? Kalau untuk yang sudah pernah terkena COVID ini. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa semua vaksin ini sudah lulus uji klinis. Jadi kita bisa vaksin dengan vaksin yang disediakan oleh pemerintah. Tidak bisa pilih-pilih merek gitu. Iya ya. Artinya yang apa yang tersedia. Apa yang tersedia aja, Dok ya. Mungkin kan harus yang merek ini, harus yang ini. Sebenarnya pada dasarnya semua vaksin sama aja ya, karena sudah teruji secara klinis. Dan yang paling penting supaya kita harus kenal vaksin nih. Kampanye kan kemarin tak kenal maka tak kebal. Betul. Nah, Dok. Nah, selain tadi dokter bilang vaksin, terus juga tentang prokes kan, Dok. Ini juga mungkin ada teman-teman yang sudah pernah melewati masa isoman kan. Dan ini juga mungkin buat tips buat teman ngobrol nih, penonton kita sebutnya sebagai teman ngobrol nih. Buat teman ngobrol mungkin ya amit-amit deh jangan sampai kena gitu. Kalaupun memang terpaksa harus isoman, Dok. Kira-kira apa aja sih yang perlu disiapin oleh seorang pasien positif COVID-19 ini untuk isoman di rumah gitu? Ya, kalau teman-teman Tripoput, teman-teman Tribun semua saat ini sedang isolasi mandiri di rumah, bisa sekarang banyak nih ya yang kita bisa konsultasi secara online di fasilitas kesehatan, di vaskes, di klinik, atau di rumah-rumah sakit gitu. Nah, setelah kita berkonsultasi, kita akan menerima obat sesuai dengan keluhan kita nih. Yang pertama, pastikan kita meminum obat sesuai dengan anjuran dokter ya, tidak meminum obat sendiri, menerka-nerka, saya harus minum obat ini, atau misalnya saran dari teman gitu atau dari keluarga, minum obat ini nih, itu tidak boleh. Jadi harus yang pertama adalah ketika kita isoman, kita meminum obat yang disarankan atau sudah diresepkan oleh dokter ya. Kita sudah melakukan konsultasi terlebih dahulu. Kemudian tetap di rumah ya, jangan kemana-mana pada saat isolasi mandiri, dan usahakan itu pakai barang pribadi, tidak boleh berganti-gantian alat makan gitu ya, tidak boleh berganti-gantian dengan orang lain. Tapi kalau misalnya memang ada yang mungkin kesulitan untuk membeli atau mempunyai peralatan makan sendiri, bisa dicuci dengan sabun atau air bersih. Sabun dicuci dengan bersih alat makan tersebut. Kemudian harus selalu menggunakan masker, kemudian membatasi interaksi atau kontak dengan orang lain yang ada di rumah. Ventilasi rumah harus baik, dan kalau misalnya ada keluhan harus segera ke rumah sakit atau ke emergensi. Oke, Dok. Dan biasanya juga memang kalau pengalaman teman-teman kemarin yang seperti isoman kan biasa dikontak sama kayak ada tim screening kalau nggak salah, Dok ya. Iya. Dan itu makanya kita juga sebenarnya harus jujur sih ya, kalau ada gejala apa langsung kasih tahu. Jangan takut lah intinya. Klinik kami di Klinik Karis Medika juga membuka untuk pasien-pasien atau pasien isolasi mandiri. Kita ada konsultasi, kita ada paket untuk ada konsultasi dokternya, kemudian kita juga melayani untuk ya pengobatan atau treatment ke tempat pasien yang isolasi mandiri gitu.
Oh, jadi di klinik. Nah, ya, jadi buat teman ngobrol yang saat ini sedang menyaksikan, kebetulan Dokter Selviana ini sebagai pimpinan di salah satu klinik, namanya Klinik Karista Medica itu di Jalan Kebun Bunga, dokternya benar ya? Ya. Betul. Sebenarnya sih saya tetanggaan, sebelahan nama rumah, nggak jauh dari rumah saya sebenarnya. Cuma karena keperluan syuting aja, belum pernah nggak tahu. Nah, jadi memang di Karista Medica ini juga melayani untuk teman-teman yang sedang isoman ya. Itu jadi konsultasi dan apa aja tuh dok yang dibantu oleh teman-teman dari Karista Medica nih? Ya, kita akan mendapatkan konsultasi dari dokter, bisa melalui video call, dan dokter datang ke tempat. Kemudian juga ada perawat yang akan mendatangi, gitu ya. Kemudian kita mendapatkan obat-obatan juga, langsung satu paket. Boleh tahu nggak nih dok? Itu satu paket itu berapa harga aja dok? Untuk paketnya kita di harga sekitar 1,5 juta sampai 2 juta. Tapi itu sudah all in semua ya? Sudah all in. Artinya kan memang kalau isoman biasa jangka waktunya setiap pasien beda-beda dok ya, ada yang cepat, ada yang lambat. 10 Tapi sampai itu cukup 14 hari. Dan itu memang cukup membantu sih sebetulnya, karena memang pengalaman beberapa teman kan kalau isoman kadang kesulitan tuh cari obat. Ya sebenarnya bukan kesulitan, ya memang mereka kan disarankan untuk nggak keluar rumah. Dan memang kan nggak bisa ngontrol sendiri. Nah dok, saya jadi punya pertanyaan ya, tentang isoman, masih tentang isoman nih. Selain obat-obatan, makanan juga tentunya. Perlu nggak sih di rumah itu ketika di rumah ataupun di mana teman-teman saat ini sedang isoman, perlu nggak sih disiapin alat-alat tambahan kayak ada oximeter atau pengukur tensi, itu perlu nggak sih kira-kira dok? Ya, kalau memang memungkinkan gitu, itu memang perlu kita punya oximeter, alat ukur oksigen di rumah. Kemudian alat untuk pengukur suhu badan. Apabila sudah demam tinggi, sebaiknya sih langsung ke emergensi ya, ke gawat darurat. Kemudian juga kalau misalnya dengan kita punya alat oximeter itu, ketika kadar oksigen kita atau SpO2-nya itu sudah di bawah 90, mungkin kita bisa mendatangi, mencari pertolongan di emergensi atau di unit gawat darurat. Artinya memang kalau memang memungkinkan, kalau bisa sedia oximeter atau termometer dok ya di rumah. Nah dok, kita juga sekarang kan saat ini sedang menjalani PPKM nih, levelnya perlahan puji Tuhan sudah mulai turun kan. Nah, sudah boleh bepergian artinya nih. Nah dok, saya mau nanya nih dok, artinya kan kalau perlu bepergian keluar kota atau keluar pulau, ya salah satu syaratnya kan perlu PCR ya dok ya. Nah sebenarnya kalau untuk perjalanan gitu cukup dengan swab antigen aja atau memang harus perlu di PCR sih sebetulnya dok? Kalau dokter sendiri lebih menyarankan yang mana nih? Ya, pemeriksaan untuk COVID-19 ini kan ada 3 macam ya, ada antigen, ada antibody, dan ada PCR, ada swab PCR. Keakuratannya gitu itu memang lebih, PCR itu lebih tinggi gitu. Jadi kalau misalnya kita bepergian, memang sebaiknya dilakukan PCR. Dan sekarang juga pemerintah memang PPKM ini menyarankan untuk kita, peraturannya adalah PCR 2 kali 24 jam. Oke. Nah kalau nggak salah Karista Medica juga menyediakan pelayanan itu dok ya, ada swab dan PCR dok ya? Ya, kita menyediakan layanan untuk rapid test antibody, swab antigen, dan swab PCR. Kita juga bisa melayani untuk para pasien yang mungkin mau home visit atau dia tidak bisa ke fasilitas kesehatan. Jadi kami bisa bantu untuk layanan home visit ke rumah pasien tersebut. Oh, berarti bisa datang kalau mau si pasien ini nggak bisa datang ke klinik, bisa didatengin ke rumah dok ya? Nah selain ada swab PCR, kalau nggak salah di klinik Karista Medica ini juga ada layanan-layanan yang lain dok. Boleh diceritain nggak? Mungkin ada teman ngobrol yang lokasi rumahnya ini nggak jauh dari Karista Medica di kilometer 9. Ada layanan apa lagi dok selain di Karista Medica? Selain tadi ada swab PCR dan juga dokter umum pastilah ya. Selain itu ada layanan apa lagi dok? Kita ada layanan dokter umum, dokter gigi. Kemudian kita juga melayani, kita ada rumah sunat. Kemudian kemudian kita juga bisa untuk kecantikan, estetik juga bisa, dan akupuntur. Akupuntur sama kecantikan bisa BPJS nggak dok?
Nggak bisa ya itu kayaknya. Apotik juga ada dokter ya? Iya betul, apotek Ah, kita tidak ada. lokasi tepatnya ada di mana sih dok? Kalau Karista Medika nih? Karisma Medika ini alamatnya ada di Jalan Kebun Bunga, Hmm. Komplek Villa Bunga Mas nomor A6, Hmm. di samping Bakso Tito. Ada Oh iya bakso di yang samping bakso Tito. terkenal itu, di Ah, sampingnya ada klinik Karisma Medika. kalau ada sosial medianya nggak dok? Mungkin teman-teman ada mau cari informasi kayak gitu. Instagramnya ada Hmm. Karisma Medika, klinik Karisma Oke. Medika. Oke. Nah kalau dokter Selviana sendiri ini juga melayani praktek di dokter umum dok ya? Betul. Kalau dokter umumnya dari jam berapa sampai jam berapa dok? Dokter umum kita dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Oke. Setiap. Tergigi dari setiap Hmm. hari, ya Senin sampai Sabtu. Oh, oke, senang. Kecuali hari Minggu dan hari libur dok ya? Ya betul. Oke. Baiklah dok, sekali lagi ini perbincangan yang sangat menarik sekali dok ya. Tadi dokter juga udah menjabarkan banyak hal dan tentu saja juga sebenarnya ini mungkin lebih ke walaupun 1,5 tahun lebih ngasih kita mengingatkan kembali dok ya agar kita tetap taat prokes dan tentu saja tetap menjaga kesehatan. Dok, untuk terakhir mungkin dokter boleh kasih saran atau mungkin wejangan atau closing statement buat teman ngobrol yang lagi nonton. Saya persilahkan waktunya buat dokter Selvi. Silakan. Ya, terima kasih. Semoga kita sama-sama berdoa nih, kalau berjalan sendiri nggak bisa gitu, hanya saya yang menjalankan protokol kesehatan atau vaksin sendiri tidak bisa, jadi harus bersama-sama, atau Mas Pano sendiri tidak bisa, jadi kita harus bekerja sama bagaimana supaya pandemi ini cepat berlalu. Mari kita bersama-sama melakukan protokol kesehatan dan sekarang kita mensukseskan vaksinasi. Ya. Semoga sehat selalu ya semua. Amin. Baik, terima kasih Dokter Selvi. Semoga kita semua sehat selalu dan tentu saja juga semoga Karista Medika semakin bisa memberikan layanan yang terbaik buat masyarakat luas, bukan cuma Gunungan tapi seluruh Palembang ya, Dok ya. Dan tentu saja buat teman ngobrol, jangan lupa tetap harus taat yang namanya prokes. Ingat 5M, cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas dan menjauhi kerumunan, dan tentu saja kita semua doanya masih sama. Doanya itu supaya pandemi cepat berlalu dan semua kembali normal. Jadi Dokter Selvi, terima kasih untuk waktunya tengah-tengah kesibukannya meluangkan waktu. Senang sekali bisa ngobrol dengan Dokter Selvi ini. Selain tentunya biasanya kalau ketemu dokter kan kalau lagi sakit nih ngobrol-ngobrol tanya tentang banyak hal. Baik, Dokter Bapak Selvi, juga terima ya. kasih. Ya. Terima kasih. Semoga Tribun dan Sipapu sukses. Ya, terima kasih Dok. Baiklah teman ngobrol, jangan lupa tetap saksikan Ngartis Ngobrol Asik bareng Tribun Sumsel dan Sriwijaya Post setiap hari Kamis jam 6:30 malam, dan juga tetap saksikan Ngartis on the go Kemon Kita Let's Go setiap hari Selasa jam 6:30 malam juga di seluruh jaringan platform sosial media Tribun Sumsel dan Sriwijaya Post. Dan jangan lupa teman ngobrol, ini saya diingetin nih, kita juga ada acara yang sangat menarik sekali yaitu e-sport turnamen Piala Gubernur Sumsel 2021, dan tentu saja mempertandingkan seluruh atlet e-sport di seluruh Sumatera Selatan yang nanti rencananya akan live setiap hari Sabtu Minggu di seluruh platform sosial media Tribun Sumsel dan Sriwijaya Post. Jadi sekian untuk episode kali ini, tidak ada gading yang tidak retak. Saya Vano bersama dengan dokter. Ya, Dokter Selviana Ya, dari Karista Medika. kami pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Ngartis berikutnya. Ciao.